Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum para sahabat Al-Quran dimanapun antum berada. Ya insyaallah Allah memuliakan antum semua. Kembali lagi bersama saya Naufal Sabitul Azmi dalam program Al-Mahir bil Quran. Mari mengarungi samudra luasnya ilmu Al-Quran dalam edisi khusus yaitu fasahatul lisan, fasihnya lisan dalam mengucapkan huruf Al-Quran. Alhamdulillah, setelah sebelumnya kita membahas bagaimana huruf ro. Namun pada pembahasan sebelumnya huruf ro itu masih kategori yang umum, atau misalnya bisa pengenalan tentang tafkhim dan tarqiq, begitu ya Syekh. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas huruf ro, posisi atau bunyinya dalam Al-Quran seperti apa aja. Langsung kepada beliau Syekh Hanafa. Beliau adalah pemegang sanad Al-Quran dengan qiraat Asyrah dan juga beliau adalah pembina Indonesian Al-Quran Center. Tafadhol ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Para sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum semuanya berada, semoga selalu dekat dengan Al-Quran yang kelak akan menjadi syafaat kita, atau yang kelak akan kita harapkan sebagai pelindung kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari mulai kubur sampai mengantarkan kaki ini ke depan pintu surga. Huruf ro. Setelah sebelumnya kita membahas tentang makhraj, kemudian sifat, dan kemudian sedikit tentang tafkhim tarqiq sesuai atau min dhimni matnil jazariyah, sesuai dengan yang terkandung dalam matan al-Jazari. Maka saat ini kita akan coba bahas lebih rinci tentang ro min dhimni ma wujida fil Quran, dari sisi apa yang ada atau kondisi atau semua tipe ro yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka di sini kalau kita ta'ammul di sana, atau kita lihat langsung di dalam Al-Quran, maka ro di dalam Al-Quran itu tidak akan lepas dari tiga posisi, tiga kondisi. Pertama, ro itu tafkhim, kedua ro itu tarqiq, dan ketiga ro itu bisa dua-duanya. Kita akan bahas satu persatu biidznillah ta'ala. Pertama, ro dalam kondisi tafkhim. Maka di sini kita akan memegang kaidah-kaidah yang terkumpul dalam formasi 4-4-2. 4-4-2. Maksudnya apa? 4 yang pertama itu adalah segala hal tentang ro berkaitan dengan harokat fathah. 4 yang kedua segala hal tentang ro yang berkaitan dengan harokat dhamma. Dan yang 2 sisanya adalah kalau dalam sepak bola itu adalah posisi sebagai penyerang. Dia bukan di 4 yang pertama sebagai back, pemain belakang, atau 4 yang kedua sebagai pemain tengah, tapi dia adalah seorang penyerang. Baik, ala kulli hal, yang pertama kita akan bahas ro tafkhim di dalam Al-Quran. Pertama, ro-nya fathah. Ro-nya fathah. Contoh, rozaqo wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ro. Sebelum kita lanjut ke yang berikutnya, ro dalam kondisi fathah itu tafkhim. Ketahuilah, karena pengucapannya tafkhim maka dibuatlah ro ketika fathah tafkhim. Dan kita mungkin sebelumnya juga sudah diingatkan bahwasanya adanya teori itu terlebih dahulu karena praktekannya begitu. Adanya teori begini karena prakteknya begitu. Maka dibuatlah teori begini supaya prakteknya begitu. Orang ketika berbicara huruf R-O, ro, roda. Siapapun yang mendengar bunyi roda, 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 ro. Siapapun yang mendengar bunyi itu pasti dia akan merasakan sensasi tafkhim huruf ro atau tebal huruf ro itu. Beda sama rada, rada. Sensasi yang dirasakan rada itu lemah, tipis. Beda sama roda, ro. Tanpa harus dibuat-buat, tanpa harus berlebihan. Ro.
atau yang macam-macam, atau seperti apa, bunyinya ditahan dia, tidak, lepaskan, normal, netral. Dan nanti di sana ada pengawalan riwayat. Disinilah pentingnya talaki. Disinilah pentingnya talaki. Artinya baca Al-Quran itu dengan bil lutfi fil nutqi bila ta'assufi. Baca biasa aja. Bil lutfi artinya dengan kelembutan, fil nutqi dalam pengucapan, bila ta'assufi enggak usah berlebihan. Itu adalah kategori mukammalan, kategori bacaan yang sempurna. Itu bacaan yang biasa aja. Adapun nanti di dalam lisan Indonesia ada yang mana lisan Indonesia itu sesuai dengan lisan Arab. Contoh misalkan huruf hamzah a, aku, di Indonesia ada, di Arab juga ada. A, antum, a, aku ada. Ba juga ada, ba, baju, ba, baju, ba, misalkan batat. Kemudian bay'un, ba, di sini ada ba, di sini ada ba. Tapi ada juga huruf di mana di Indonesia ada, tapi di Arab nggak ada. Atau kebalikannya, di Arab ada, di Indonesia nggak ada. Contoh, di Indonesia ada, di Arab nggak ada. Apa bunyinya untuk huruf asli? Contohnya bunyi huruf P, atau G. Di dalam Arab nggak ada, karena di dalam Arab orang mengenalnya adalah F, dan juga di kita G, di sana di kita gajah, ga, di sana nggak ada gajah, ada ro atau ro. Gigi, di sana tidak ada gigi, ri, dan seterusnya. Atau P, bapak. Orang Arab tidak mengucapkan bapa, tetapi baba. Karena perbedaan P sama B itu bedanya sedikit aja dia. P, B bedanya sedikit dari sisi sifat. Kalau B dia jahar dan syiddah. Kalau P dia cuma jahar saja. Kalau misalkan di dalam lisan Indonesia dia tidak ada hentakan. Up, kalau seandainya up ditambah syiddah up, itu bakal jadi B. Up, jadinya B. Demikian untuk gambaran secara umum tentang bagaimana pengucapan huruf tafkhim dan tarkik. Jadi intinya biasa saja, tinggal nanti dengan pengawalan riwayat. Kita kembali lagi kepada materi utama. Pertama, ro dalam kondisi fathah itu terucap dengan secara natural, terucap dengan tafkhim atau tebal bunyinya. Kemudian yang kedua, ro itu sukun sebelumnya fathah. Contoh dun, hama, dan seterusnya. Yang ketiga, ro-nya sukun, sebelumnya fathah. Di dalam Al-Quran itu ada seperti itu. Contoh, bahrun. Ketika berhenti, ro-nya otomatis menjadi sukun. Salah satu cara berhenti itu adalah al-iskanu aslul waqfi. Sukun adalah dasar atau aslinya waqaf, sebagaimana demikian perkataan Imam Asy-Syatibi dalam matan Syatibiyah bab waqaf dan juga ibtidah. Atau waqaf ala awakhir kalim, mohon maaf, bab waqaf di awakhir kalim, waqaf di akhir-akhir kalimat. Ro-nya sukun, jadinya bahrun jadi bahru. Maka secara kaidah dia ro menjadi tafkhim. Kenapa tafkhim? Karena pengucapannya juga tafkhim, tidak ada bahr. Tidak. Kecuali di tempat-tempat tertentu, contoh yasr bisa. Sukun sebelumnya sukun, tapi sebelumnya fathah, laqo tipis. Nanti masuk kategori ro bisa tafkhim dan bisa tarkik. Itu pun karena kondisi tertentu. Itu yang ketiga. Sukun sebelumnya fathah. Yang keempat, sukun karena ini berbau fathah, maka sebelumnya alif maddiyah, sebelumnya fathah. Contoh anhar, bihar, fijar, dan seterusnya. 4 pertama, atau kalau kita kiaskan dengan formasi 4-4-2 sebagai pemain belakang. Berikutnya 4 yang kedua berbau dhammah atau berkaitan dengan dhammah. Pertama, dhammah itu sendiri. Contoh
ruhama'u bainahum, ruziqo, dan seterusnya. Kalau kita bilang rujak, panjangkan, terasa sensasi tebal, dan itu tebal itu secara natural tebal, bukan dibuat-buat, bukan atau gimana lah yang nggak normal. Ro domah yang pertama. Yang kedua, sukun sebelumnya domah, sama seperti ini. Sukun sebelumnya fathah, yang ini sukun sebelumnya domah. Jadinya ur. Contohnya zurtum, hatta zurtum, dan seterusnya. Yang ketiga, ro itu sukun sebelumnya domah. Contoh, misalkan usri, al-usri. Ketika berhenti menjadi sukun siroknya itu al-usru. Contohnya. Yang berikutnya sukun sebelumnya dhammah. Contohnya sobur, zabur. Otomatis itu menjadi tebal. Oke. 4 yang kedua. Sisanya tinggal 2 lagi nih. Pemain penyerang. Ro tafkhim ketika dia itu sukun, setelahnya huruf isti'ala. Sukun setelahnya huruf isti'ala. Bahkan kalaupun sebelumnya harus kasroh, yang mana kalau kita lihat di kaidah yang di pertemuan berikutnya, di pertemuan sebelumnya kita membahas kalau ada ro sukun sebelumnya kasroh, maka ro itu menjadi tarkib. Tapi ini nggak berlaku lagi kalau misalkan setelahnya huruf tafkhim atau huruf isti'ala. Contoh, mirsad, firqah. Ro-nya sukun, setelahnya huruf isti'ala. Terakhir yang ke-10, ro sukun sebelumnya kasroh, tapi kasrohnya itu palsu atau kasroh dari hamzah wasol. Contoh, dalam satu kalimat irji'i, ini tidak bisa lagi kita kiaskan dalam lisan Indonesia, karena tidak semua cara mengucapkan Al-Quran itu disesuaikan dengan lisan Indonesia. Ada yang memang sama, ada yang nggak bisa. Itu lisannya disesuaikan dengan bacaan orang sebelum kita, dari sebelumnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ro-nya sukun sebelumnya kasroh palsu. Contoh irji'i dalam satu kalimat. Kalau dalam 2 kalimat, contoh illa liman irtadho, liman irtadho digabung jadi liman irtadho, ro-nya tebal. Atau in irtabtum jadi in irtabtum. 10 yang pertama atau kondisi yang pertama ro tafkhim, dan kiaskan dari contoh yang selain tadi yang disebut, asalkan kaidahnya sama. Kita ulang sedikit. Pertama adalah fathah, kedua sukun sebelumnya fathah, ketiga sukun sebelumnya fathah, keempat sukun sebelumnya alif madiyah sebelumnya fathah, yang kelima atau yang keempat berikutnya, yang kelima dhammah, yang keenam sukun sebelumnya dhammah, yang ketujuh sukun sebelumnya dhammah, yang kedelapan sukun sebelumnya waw madiyah sebelumnya dhammah, yang kesembilan sukun setelahnya huruf isti'ala, yang ke-10 sukun sebelumnya kasroh palsu. Demikian ro tafkhim. Berikutnya ro tarkib. Kalau sebelumnya tafkhim itu berkaitan tentang fathah dan dhammah, maka sekarang ro tarkib berkaitan dengan kasroh. Kita lihat, dan ini pun sesuai dengan apa yang dibahas oleh Matan Al-Jazariyah di episode sebelumnya. Pertama adalah kasroh. Rijalun, riba. Ketika orang bilang rijal, riba, itu bunyi kita bisa rasakan. Kalau seandainya harus memilih apakah harus tipis atau pasti tipis, maka kita akan mengatakan itu pasti tipis, bunyi ri.
Karena bunyinya memang tipis, maka dibuatlah kaidah ro itu ketika kasroh tipis. Riham dan seterusnya. Berikutnya kasroh, berkaitan tentang kasroh, sukun sebelumnya kasroh. Pertama kasroh, yang kedua sukun sebelumnya kasroh. Contoh Fir'aun, dengan catatan setelah sukun ini, setelah roh sukun ini nggak boleh huruf tafkhim, karena nanti masuk ke kaidah yang sebelumnya. Jadi huruf jadinya dia sukun, setelahnya isti'ala, nanti dia jadinya kuat ya. Yang ketiga sukun sebelumnya kasroh. Contoh sihrun, ketika nyambung, tapi ketika berhenti sihr. Atau lagi misalkan ada kalimat qitor. Nah, kenapa kita ambil contoh yang ini? Karena untuk kalimat qitori, ainal qitori dalam surat Saba itu roknya dia sukun sebelumnya kasroh, tapi dia kategorinya khusus dia karena sebelum ro ini huruf tafkhim. Insya Allah nanti detailnya di tentang tafkhim tarkib. Itu contoh yang ketiga, ro sukun sebelumnya kasroh. Kita ambil sampel yang mudah adalah sihr. Berikutnya yang keempat, ro sukun sebelumnya ya maddiyah, sebelumnya kasroh. Contohnya khabir, basir, ro itu tipis. Yang keempat. Yang kelima, ro sukun sebelumnya ya layyinah, sebelumnya fathah. Sukun ya layyinah, fathah. Contoh khair, ketika berhenti khair, ketika tersambung tergantung harokat ro itu, khairun atau khairi dan seterusnya. Ketika berhenti khair, sukun ro-nya, sebelumnya ya layyinah, sebelumnya fathah. Yang kelima, yang keenam terakhir, ro yang imalah, ro yang diimalahkan. Contoh bismillahi majriha wa mursaha, majriha, re. Bunyi re kita rasakan sensasi di sana tipis, maka dibuatlah kaidah ro imalah itu tipis. Demikian ro tarkib. Kita murojaah sedikit. Pertama kasroh, kedua sukun kasroh, maksudnya sukun sebelumnya kasroh. Ketiga sukun kasroh, maksudnya sukun sebelumnya kasroh. Keempat sukun ya maddiyah kasroh, maksudnya ro sukun sebelumnya ya maddiyah sebelumnya kasroh. Dan yang kelima sukun ya layyinah fathah, maksudnya ro-nya sukun sebelumnya ya layyinah dan sebelumnya fathah. Dan yang keenam ro imalah. Demikian ro tarkib. Berikutnya ro dalam dua kondisi. Jadi di sana dalam pengucapan ro tersebut bisa diucapkan dengan dua-duanya. Para pembaca bebas memilih apakah mau tafkhim atau mau tarkib, bebas milih karena dua-duanya memang ada periwayatannya. Namun ini tidak seperti yang pertama ro tafkhim dan juga seperti yang kedua ro tarkib, dia pakai kaidah. Karena di sini kondisinya jarang-jarang. Hanya di kalimat-kalimat tertentu saja. Kita bahas kalimatnya, apa saja kalimat yang di sana ketika mengucapkan ro itu bisa tafkhim dan juga bisa tarkib. Yang pertama, kalimat misro. Ketika berhenti, akhirnya secara kaidah menjadi sukun sebelumnya kasroh. Maka secara kaidah dia tarkib. Barang siapa mau membaca dengan tarkib, misr, silahkan sara alal qaidah, sesuai dengan kaidah. Namun dia juga bisa tafkhim. Kenapa? Karena sebelum ro ini huruf tafkhim, yaitu huruf shad. Lisan orang Arab saat itu kesulitan untuk
langsung mengganti dari rahang tebal ke rahang tipis. Musir, kecuali kalau dilatih. Atas dasar itu pula lah, itu hanya secara secara gambaran umum. Sulit orang untuk mengucapkan demikian. Ada yang lebih pentingnya, memang periwayatannya juga ada bacaan tafkhim ketika berhenti musir. Bahkan kita lebih cenderung lebih mudah mengucapkan ro di kalimat musir dengan tafkhim daripada mengikuti kaidah menjadi tarkib, walaupun bisa dua-duanya. Kita akan coba, mungkin kita akan sedikit ke Kang Rafa. Silakan ucapkan antum misr tebal sama musir tipis. Pertama misro tebal, Misr. tipis. Misr. Satukan. Misr. Mana yang lebih mudah secara normal orang biasa? Tebal. Sip. Sesuai dengan yang diprediksikan. Dan ini mungkin para sahabat Al-Quran juga semua merasakan hal yang sama. Misr itu lebih mudah, walaupun tidak sesuai dengan kaidah, nggak apa-apa, karena Al-Quran bukan ngikut ke kaidah, tetapi ngikut kepada riwayatan bunyi. Oke. Kalimat berikutnya adalah kalimat ainal qitur. Itu sama yang tadi. Al-qitri. Kalau ketika berhenti dia roh menjadi sukun. Tapi kalau lihat secara kaidah dia sama seperti misr. Rohnya jadi sukun. Sebelumnya sukun, sebelumnya kasroh. Tarkik secara kaidah. Qitur. Tapi sama juga dengan misr dia. Sebelum roh ini huruf tafkhim. Jadinya orang untuk lisan tertentu berat dia mengucapkan qitur. Berat. Tapi secara kaidah kalau bisa mengucapkan seperti itu silakan. Aghlabnya lebih banyak orang mengucapkan qitur tebal. Karena posisi rahang yang cukup sulit mengganti dari rahang tebal ke rahang tipis. Itu kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, dia satu kelompok dia, yaitu kelompok huruf atau kelompok kalimat yang mana di sana, atau kata ya, kelompok kata yang mana di sana ada huruf yang dihapus, yaitu ya, yang dihapus untuk kemudahan. Ya, litakhfif, maka dihapuskan dia dari penulisan di dalam mushaf. Yang kalimat yang pertama adalah kalimat yusri. Afwan, kalimat yasri. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Tafkhim yasr bisa, tarkik yasr itu pun bisa. Bagaimana bisa mengatakan seperti itu? Kita lihat secara kaidah. Ro yasr, ro sukun sebelumnya fathah. Saro al qaidah, sesuai dengan kaidah. Yang kedua, ro-nya sukun, tapi ternyata setelah ro itu ada ya yang dihapus, yaitu yasri aslinya. Yasri walaili idza yasri, dari kata asro yasri, memperjalankan atau berjalan di waktu malam apabila diperjalankan sama Allah Ta'ala. Itu di sana ada ya yang dihapus secara rasam, secara penulisan. Nah, melihat ke sana, maka di sana kaidah tarkik berlaku. Yasr. Satu. Kemudian yang kedua, nudzu. Fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Satu. Fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Dua. Lihat secara kaidah. Zur. Ro sukun sebelumnya dhammah. Sukun sebelumnya dhammah. Tebal. Sukun dhammah. Tapi secara periwayatan ternyata di sana ada ya yang dihapus, aslinya nuzuri. Fa kaifa kana 'adzabi, maka selanjutnya bagaimana dengan azabku, wa nuzuri, dan juga peringatanku. Namun untuk kondisi takhfif di sana dihapuskan ya-nya. Melihat kepada ya yang terdapat setelah ro, maka dia menjadi tarkik secara bunyi. Para sahabat Al-Quran silakan memilih apakah mau membaca nuzur atau nuzur.
Silakan. Yang ketiga, tipis al-jawar. Tapi barang siapa mau membaca dengan tebal, dia masuk secara kaidah, yaitu sukun sebelumnya alif maddiyah, sebelumnya fathah, jawar. Mana yang antum pilih, itulah Al-Quran. Kalimat yang berikutnya itu, atau yang ketiga itu satu kelompok, yasri, yasaw, al-jawari, al-jawaw, dan juga nudhu atau nudhur. Yang berikutnya yang keempat, kalimat dalam bahasa Arab atau kata dalam bahasa Indonesia, di mana di sana juga ada ya yang dihapus. Namun kondisinya ini adalah kondisi binaul fi'li, lil bina, karena fi'il di sana fi'il amr itu mabni ala hadfi al-ya. Contoh, asri, fa asri bi ahlika. Namun di dalam mushaf itu ya-nya dihapuskan, fa asri bi ahlik. Atau bisa jadi dalam kata yang lain, an asri bi ibadi. Ketika berhenti an asr, secara kalimat di sana ya-nya hilang. An asri bi ahlika, an asri bi ibadi, an asri bi ibadi. Ketika berhenti an asri, jadinya an asr. Oke, an asr bisa. Asr melihat kepada kaidah sukun sebelumnya fathah, asr bisa melihat kepada ya yang dihapuskan setelah ro. Antum membaca yang mana? Itulah Al-Quran. Keempat. Yang kelima, yang pertemuan sebelumnya sudah dibahas, yaitu kalimat firqin. Ketika wasal, fakana kullu firqin kattawdil azim. Atau fakana kullu firqin kattawdil azim. Firqin ka atau firqin ka. Secara kaidah ro sebelumnya atau ro setelah ro itu huruf isti'alah, maka dia tebal. Namun secara praktekan nyatanya ro itu terletak antara dua kasroh. Maka kondisi tebal tipis dari firqin ini berlaku hanya ketika wasal aja. Wakof itu tidak berlaku, karena wakof itu seluruh qurra sepakat dia tebal. Firqo, karena melihat kondisi qafnya dalam kondisi tebal. Wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu. Ikhtilaf di dalam huruf ro dalam kalimat firqin, karena kasroh yang terdapat di situ, yaitu ro-nya sukun sebelumnya kasroh dan juga setelahnya kasroh juga. Demikian kalimat-kalimat di mana ro berada dalam kondisi tafkhim dan tarkik secara periwayatan. Pertama kita ulangi, misr atau misr. Kedua, qitr atau qitr. Ketiga, satu kelompok yang dihapuskan ya-nya untuk takhfif, yaitu nuzur atau nuzu, yasr atau yasr, dan juga al-jawar atau al-jawar. Yang keempat, ya yang dihapuskan atau kalimat yang di sana ada ya, atau kalimat yang di sana ada ya yang dihapuskan untuk al-bina, yaitu asr atau asr, atau asr. Dan yang kelima, firqin atau firqin. Demikian ro, tafkhim dan tarkik yang juga menandai akhir pembahasan huruf ro secara teori umum, ro di dalam kaidah dan juga ro di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Masya Allah, pembahasan huruf ro. Demikian pembahasan huruf ro untuk episode kali ini. Kita langsung pada praktek. Tafadhal ya Syekh. Au, ir, iu, ur. Au, ir, iu, ur. Ro,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza marru bihim yataghamazun fabashshirhum bi'adzabin alim wa burrizatil jahimu liman yara fir'auna wa thamud inna rabbaka labil mirsad irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masya Allah, Syekh. Begitulah para pemirsa sahabat Al-Quran, alangkah indah bacaan Al-Quran jika kita mengucapkannya dengan tajwid dan ukuran yang pas. Namun Syekh, saya ada sedikit pertanyaan. Tadi ketika praktek huruf ro, ketika tasdid nih, saya masih bingung nih. Ketika huruf tasdid ro yang sebelumnya, mungkin sebelum tasdid itu ya, sebelum tasdid itu ada huruf dalam keadaan tarkik tipis seperti ri. Nah setelahnya itu ada tasdid ro tapi fathah, dia kan kondisinya tebal tuh. Apakah nanti mungkin huruf ro ini ngikut yang tebalnya atau ikut yang tipisnya nanti? Untuk tasdid itu seperti apa penjelasannya? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dari seorang pembelajar Al-Quran. Artinya lebih kepada menjelaskan posisi huruf ro itu, apakah dia tafkhim atau tarkik dalam kondisi pertama. Ro itu tasdid, sebelumnya rahang yang berlawanan. Contoh, ro itu tasdid, rahang tipis, ri contohnya, ri. Sebelumnya dhammah. Apakah pengucapannya adalah burri atau burri atau kebalikannya? Kasroh, ro-nya kasroh atau ada huruf kasroh sebelum ro, kemudian setelah itu ro-nya itu dalam kondisi fathah atau dhammah. Contoh, apakah nirro atau nirro? Bismillahirrahman atau hirrahman? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kita akan lihat kepada, kalau misalkan kita lihat di latihan fasahatul huruf atau fasahatul lisan sebelum ke Al-Quran tadi, ada format di mana di sana diucapkan rur riru, tidak rur riru. Diucapkan rur riru dan tidak rur riru. Karena ini berasumsikan ini melihat kepada riwayatan yang mana nanti ada riwayat lain, kalau kita tidak berhati-hati itu bisa akan jatuh riwayat lain. Contoh riwayat Warsh dalam pengucapan huruf ro, harokat apapun dia, kalau sebelumnya kasroh dia menjadi tipis. Contoh unzira, munziru, munziri. Warsh dibacanya tipis. Kalau kita secara lambat jadinya munzira, munziru, munziri. Beda Warsh, beda Hafs. Munziro. Mengucapkan ro-nya harus dari rahang ro di sana. Harokatnya apa? Fathah, berarti dari rahang tebal. Munzi, stop, ganti rahang ro. Munziro. Ketika dhammah sama. Munzi, stop, ganti rahang ru. Munziru dan tidak munzi, masuk ro di sana. Munziru. Nanti jatuh ke riwayat lain, bahaya. Contoh burri, tidak. Kenapa? Lihat harokat yang mau diucapkan atau harokat huruf kedua itu. Harokat ro-nya lah. Harokatnya apa? Kasroh kan? Kalau kasroh tebal apa tipis? Tipis. Tasdidnya milik siapa? Milik kasroh atau milik si bu? Milik ro kasrohnya. Artinya ro sukun tersebut bukan ro sukun dalam kondisi akhir atau berdiri sendiri. Contoh tumul maqabir zu. Itu ro sukun di sana jelas mengikut ke yang sebelumnya karena ro-nya memang sukun.
Beda sama ini burri, tidak bisa kita artikan burri. Kenapa? Karena roknya itu bukan sukun, roknya kasroh. Adapun sukun itu yang tasydid itu dia hanya awalan saja ngikut ke, atau dia itu milik rok kasrohnya. Berarti kalau rok kasroh kita mengucapkan ri, kalau tasydid ri atau ri. Kalau rok kasroh, kalau rok kasroh ri atau ri. Yang pertama Rok kasroh ri, tasydid ri. Jangan terpengaruh sama yang sebelumnya. Burri, tidak. Burri. Dari ri ke ru juga sama. Ru, tidak. Ri ganti raham ru. Kenapa? Karena lihat secara penulisannya, roknya harokatnya dhamma. Ru. Kasus yang serupa kita kiaskan juga dengan huruf kho. Khu, kita tidak mengucapkan khi. Kenapa? Lihat harokat kho-nya itu. Fukhimat dan tidak fukhimat. Fukhimat, huruf kho-nya itu harokatnya kan kasroh dia, bukan sukun. Demikian untuk huruf ro, cara pengucapannya dan juga menepis segala macam mungkin keraguan-raguan bagaimana mengucapan apakah bismillahirro atau hirro, maka berhenti sampai hi, ganti rahang, masuk dari rahang ro tebal ro, hi ro, gabungkan hirro. Begitu pula kiaskan serupa kalau ada huruf ro berlawanan rahang dengan huruf sebelumnya. Fokuskan ro itu harokatnya apa, baru setelah itu ucapkan sesuai dengan hak dan mustahabnya. Jangan terpengaruh sama yang sebelumnya. Jadi mungkin untuk huruf ro ini ketika tasydid berarti harus melatih rahang. Jadi kalau misalnya ro itu posisinya rahang tebal, berarti kita harus ganti rahang dulu baru mengucapkan huruf ro. Iya, seperti itu. Pemaparan tadi jauh sudah jelas. Masya Allah, begitulah pembahasan huruf ro kali pada episode kali ini. Begitu luas tentang ilmu Al-Quran. Insya Allah untuk pembahasan huruf ro lebih lengkapnya ada di sesi matan Al-Jazari atau di pembahasan khusus episode tentang matan Al-Jazariyah. Di situ ada pembahasan lengkap bab sifat atau segala macam tentang tajwid Al-Quran. Insya Allah seperti itu kurang lebih. Sekian dari pembahasan kali ini. Insya Allah kita sambung untuk episode selanjutnya. Tetap bersama kami di program Al-Mahir bil Quran, mengarungi luasnya samudra ilmu Al-Quran. Sekian dari saya. Jika pemirsa sahabat Al-Quran ada pertanyaan, silakan isi komentar di kolom bawah video ini. Dan terus bersama kami di program Al-Mahir bil Quran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.